yang laki-laki 2 itu. Yang kemudian pengalaman tersebut mengantarkan saya pada satu destiny, di mana saya kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Dan tentunya adik-adik juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Bahwa kadang-kadang pengalaman kita waktu kecil itu sangat penting. Bahkan kadang kita tidak pernah berpikir atau kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan berada pada satu lingkungan atau pada satu tahap dan titik di mana kita juga bisa menjadi contoh buat orang lain. Apakah saya pernah merasa down? Apakah saya pernah merasa atau berpikir bahwa saya sempat down karena Fakultas Peternakan Universitas Mataram itu sebetulnya bukan prioritas atau cita-cita pertama saya, karena saya ingin jadi guru matematika waktu itu. Tetapi karena yang menjadi pembicara adalah salah satu dosen di Fakultas Peternakan Universitas Mataram itu sendiri, di mana dosen itu merupakan alumni dari salah satu universitas terbaik di Australia. Dan beliau mendapatkan gelar PhD dari universitas itu. Pada saat yang sama, saya kemudian merasa sangat termotivasi. Saya kemudian bayangkan diri saya sendiri bahwa suatu saat saya harus seperti Bapak ini. Saya harus seperti orang yang berbicara di depan ini. Melihat foto Bapak itu kemudian berdiri di depan kampus University of Queensland, Australia, itu kemudian menggugah semangat saya. Tahun 2009 waktu itu kemudian saya langsung azamkan pada saat itu juga bahwa suatu saat saya akan kuliah di situ mengambil S2. Memang tidak mudah. Prosesnya memang tidak sedikit, tidak pendek, ada proses yang begitu panjang. Ada proses yang harus kita lewati satu demi satu. Kuliah di luar negeri tentunya akan membutuhkan skills bahasa Inggris. Salah satunya adalah pada slide ini, di mana saya punya kesempatan waktu itu untuk mendaftar magang ke Australia, ke Northern Territory, di sebuah cattle station. Tapi pada tahap seleksi, saya hanya meyakinkan diri bahwa kita punya peluang yang sama untuk sukses. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Pada saat itu, skill atau kemampuan bahasa Inggris saya hampir saja kalau kita bisa bilang sangat rendah. Hampir nol. Dan itu waktu itu 2013. Barangkali adik-adik bisa dengarkan. How to optimize, not maximize, but optimize by animal welfare application. Animal. Itulah satu contoh. Itu adalah audio waktu latihan presentasi waktu itu. Harus presentasi di depan para penyeleksi yang dimana waktu itu adalah orang-orang Australia dan juga para anggota mereka yang ditunjuk untuk menyeleksi peserta. Dengan keterampilan bahasa Inggris yang begitu rendah, despite having that kind of very low skills or English proficiency, I was the only person that was selected as the participant of that program. Saya adalah satu-satunya waktu itu mahasiswa yang dipilih dari Universitas Mataram. Dan alhamdulillah tahun 2013 saya berkesempatan untuk magang di Northern Territory Australia. Nah, ini adalah
beberapa dari dokumentasi Kurangnya. ya. Saya lanjutkan. Kesempatan magang di Australia waktu itu seperti orang yang nggak bisa renang tapi diceburin ke laut, diceburin ke sungai atau diceburin ke kolam. Jadi kadang yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kadang ketika kita punya obstacle, ketika kita punya kekurangan, jangan sampai kemudian kekurangan itu membuat kita berhenti berharap. Jangan sampai kemudian kekurangan yang kita miliki itu memberhentikan kita memiliki cita-cita atau ingin menggapai apa yang kita inginkan. Kadang memang kalau kita nilai apa kita bisa melakukan itu sekarang, barangkali sekarang kita belum mampu untuk meraih itu. Tapi ketahuilah adik-adikku sekalian, kita semua ini adalah dalam tahap proses. Yang paling penting adalah progres. Lalui semua proses, lalui tahapan-tahapan demi tahapan itu. Lalui hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada suatu saat kemudian nanti kita akan sampai pada tujuan yang ingin kita raih. Ini adalah salah satu dokumentasi waktu di Charles Darwin University, waktu pelatihan untuk magang itu. Jadi saya lulus dari Peternakan Unram tahun 2014. Di Fakultas Peternakan Universitas Mataram inilah kemudian cita-cita itu terukir. 2009, saya mengatakan bahwa suatu saat saya harus berada di Australia, di University of Queensland untuk sekolah S2, sama seperti Bapak itu. Begitu saya lulus, yang terbayang dalam pikiran saya adalah tidak lain hanya untuk melanjutkan kuliah S2 ke Australia. Bahkan saya berpikir bahwa saya tidak punya pilihan lain. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan momentum-momentum yang tepat. Pengalaman kita waktu selama saya kuliah dengan azam yang baik, dengan azam, dengan keinginan yang kuat bahwa saya ini ingin maju, bahwa saya ingin menjadi orang, Recording in progress. bahwa saya ingin menjadi orang yang tidak hanya sukses untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan orang lain juga. Alhamdulillah, kemudian pada tahun 2014, saya mendapatkan 2 beasiswa sekaligus. Yang kedua beasiswa itu memberikan saya pelatihan, karena memang yang paling sering menjadi kendala orang-orang untuk kuliah ke luar negeri itu adalah keterampilan bahasa Inggris. Dan tentunya kalau adik semua sekarang aware atau bercita-cita untuk kuliah ke luar negeri, sekaranglah waktunya untuk memulai. Sekaranglah waktunya untuk bercita-cita dan manifestasikan cita-cita itu dalam aksi yang nyata. Jangan sampai kemudian kita hanya berangan-angan. Tahun demi tahun kemudian berjalan, tahun demi tahun kemudian berlalu. Jangan sampai kemudian begitu adik-adik lulus kuliah S1 atau lulus SMA nantinya, ada adik ingin kuliah baik S1, S2 maupun S3 di luar negeri, ternyata begitu mau kuliah baru belajar bahasanya. Adik-adik masih muda. Jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa muda, masa saya yang lebih muda, satu hal yang saya ingin rubah adalah bahwa saya akan belajar bahasa sebanyak-banyaknya.
Karena bahasa itu adalah salah satu pintu untuk menggapai dan menaklukkan dunia ini. Bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya juga belajar bahasa Arab. Sampai sekarang saya belajar bahasa Arab juga. Tentunya itu juga, walaupun saya tidak kuliah di negara Arab, tapi itu juga membantu saya untuk menggali lebih dalam tentang ilmu Islam. Saya juga mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, ini adalah beasiswa yang barangkali adik-adik semua bisa targetkan. Memang perjalanan adik-adik masih jauh. Tetapi mulai dari sekarang, adik-adik bisa camkan, adik-adik bisa catat. Dengan mencatat dan mengutarakan impian adik-adik, itu artinya adik-adik itu mengutarakan, mengatakan pada dunia bahwa saya punya impian, saya ingin menjadi orang besar, saya ingin menjadi orang yang menginspirasi, dan saya ingin menjadi orang yang sukses, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar, untuk keluarga, dan untuk Indonesia. Alhamdulillah, lembaga pengelola dana pendidikan Indonesia hadir untuk memberangkatkan saya kemudian ke University of Queensland. Tahun 2016, mimpi saya pada tahun 2009 itu menjadi nyata. Bahkan setelah saya utarakan mimpi saya pada tahun 2009 itu, saya tidak banyak mengingatnya sebetulnya. Barangkali kalau saya lebih banyak mengingat, dan ataupun kalau saya pajang kemudian tulisan atau impian itu di tembok kamar saya misalnya, barangkali itu juga akan terus menguatkan impian itu. Tapi yang saya noted di sini adalah bahwa walaupun kemudian pada tahun 2014 itu saya sebetulnya memilih kampus yang berbeda dari yang saya sebut pada tahun 2009 itu. Ketika saya mendaftar beasiswa, saya memilih kampus University of Melbourne. Tapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencatat apa yang kita impikan, mencatat kata-kata kita. Dan satu hal juga yang menjadi catatan saya adalah pada saat saya mengutarakan mimpi saya itu, saya pulang ke rumah dan mohon doa kepada ibu saya. Bahkan saya berpikir bahwa saya bilang, tidak, Bu, saya ingin kuliah ke luar negeri, ke Australia, ke kampus di mana dosen saya di Perpustakaan Unram kuliah waktu itu, di University of Queensland. Mohon doanya. Ibu saya kemudian mendoakan tahun 2009. 7 tahun setelah itu mimpi itu menjadi kenyataan. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik menyatakan mimpi itu sekarang, barangkali tahun depan, barangkali tahun berikutnya atau tahun berikutnya, lagi mimpi itu akan menjadi nyata. Begitu saya selesai dari di University of Queensland, Australia, saya kemudian pulang ke Indonesia dan saya sempat ditanya oleh orang tua saya. Saya ditanya oleh ayah saya, rencananya apa, Nak? Saya bilang, saya ingin melanjutkan ke Amerika. Mohon doanya. Tidak hanya saya didoakan oleh ayah saya, tetapi waktu itu saat ayah saya memberikan ceramah di satu tempat, ayah saya langsung mengumumkan pada hari yang sama, malamnya, di akhir ceramahnya, ayah saya kemudian meminta doa kepada semua jemaah yang ada pada saat itu. Padahal pada saat itu daftar beasiswa pun belum. Itu baru rencana. Kemudian ayah saya mengumumkan, anakmu ini baru balik dari Australia dan akan kemudian berangkat untuk belajar
doktoral di Amerika Serikat. Saya kaget. Padahal saya baru utarakan rencana, ini sudah diumumkan. Tapi apa, alhamdulillah, itu barangkali doa dan dukungan orang tua. Jangan sampai adik-adik kemudian sempat atau pernah atau bahkan suka mengomel orang tua, kemudian membuat orang tuanya marah, sampai kemudian berkata-kata yang tidak dikontrol, atau jangan sampai membuat orang tua kita itu sedih. Jangan sampai membuat orang tua kita itu merasa jengkel. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Doa orang tua itu langsung nyambung ke langit. Doa orang tua itu insya Allah akan makbul. Dan sepengalaman saya, setiap doa orang tua saya itu selalu terkabulkan. Makanya orang yang paling saya ingin untuk bahagiakan di dunia ini adalah orang tua saya. Dan diri saya sendiri adalah berdua. Karena saya tidak tahu kapan terakhir saya akan melihat senyum mereka. Satu yang menjadi moto hidup saya adalah jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Tuhan, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lemah, tapi Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuat. Tuhan itu maha segala-galanya. Allah lah yang akan membuat itu menjadi nyata. Dengan bermimpi, dengan meyakinkan diri bahwa kita bisa, bukan berarti bahwa kita akan membesarkan diri kita, kemudian berpikir bahwa semua hal itu adalah bisa karena tangan kita. Tetapi satu catatan penting buat adik-adik adalah camkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha besar. Tidak apa-apa saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dengan Allah saya bisa menggapai segala-galanya. Barangkali pada sesi ini saya ingin mendengarkan curahan dari adik-adik. Cerita saya masih banyak sebetulnya, tetapi barangkali saya tidak bisa bercerita terlalu panjang pada pagi hari ini. Tapi pertemuan ini juga buat saya merupakan satu kehormatan, karena tentunya ini adalah satu kesempatan baik buat saya untuk memberikan sedikit sharing, dan juga buat adik-adik. Mudah-mudahan ini adalah satu penyampaian yang bisa menggugah semangat adik-adik, di mana saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya setelah saya dikenal oleh lebih banyak orang, tapi dari dulu, sejak saya bisa berkuliah, mendapatkan beasiswa, kemudian berangkat ke Australia, dan terus berangkat ke Amerika, saya selalu punya angan-angan. Saya selalu punya sesuatu dalam pikiran saya, bahwa kesempatan seperti itu ingin saya bagi. Kesempatan seperti itu saya ingin lihat bahwa anak-anak Indonesia yang lain juga merasakan bahwa mereka berhak mendapatkan kesempatan itu. Saya ingin melihat bahwa anak-anak Indonesia yang lain juga berpikir bahwa mereka mampu, bahwa mereka juga bisa tidak hanya menjadi seperti seorang Ahmad Munjizun, tapi bahkan jauh lebih baik daripada seorang Ahmad Munjizun. Baik, terima kasih. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, insya Allah saya akan jawab sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya dan
untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bapak pemateri kita, boleh? Atau mau sharing-sharing ya Pak ya untuk pengalamannya untuk kedepannya, mungkin boleh tanya ke Bapak. Boleh dari teman-teman? Ini kelas berapa saja nih? Ini madrasah sanawiyah kan ya? 10, iya, madrasah aliyah. IT kelas 10 sampai 10, 11, 12. 10, 12 ya. Boleh teman-teman ada yang mau ditanyakan? Satu hal yang ini ya. Saya lihat adik-adik sekarang itu semua sudah pegang laptop. Semua sudah pegang komputer. Oh, baik. Jadi itu sebetulnya bisa menjadi, jadi perbedaannya adalah saya ibaratkan begini. Ada orang, let's say ada 2 orang yang berbeda. Keduanya ingin berjalan menuju satu titik. Tapi yang satunya berada lebih dekat dari titik itu. Yang satunya jauh lebih jauh. Jarak antara orang itu dengan tujuan. Nah, tujuan mereka sama. Saya rasa fasilitas kita punya sekarang, fasilitas yang adik-adik semua bisa akses sekarang ini, itu sebetulnya sudah menjadikan adik-adik itu jauh lebih dekat kepada kesuksesan, karena adik-adik itu punya akses kepada tools atau devices atau fasilitas yang dimana orang-orang seperti saya pada saat itu saya tidak bisa akses. Saya tidak punya HP pada umur kalian, saya tidak punya komputer, saya tidak bisa mengoperasikan komputer, apalagi tahu yang namanya bagaimana menulis di internet, bagaimana membrowsing, bagaimana kemudian mengakses data-data, bagaimana kemudian kita menggunakan internet sebagai bahan pembelajaran. Sekarang kalaupun kita mau belajar bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, membaca berbagai resources, itu semua sudah pada tahun 2014 itu. Nah, sekarang tinggal adik-adik kemudian gunakan fasilitas itu dari semua yang saya sebut pada tahun 2009. Bahkan apalagi kalau yang sekolah di sekolah IT ya, itu madrasah IT khusus untuk IT berarti ini ya. Iya, Pak. Oke. Itu coba kita lihat pesertanya sekarang sekitar 30 atau 32, sekitar 20-an siswa ya. Itu sadarkan diri kita, sadarkan diri kalian adik-adikku, bahwa kalian itu begitu spesial, di mana ada anak-anak yang lain di luar sana yang jangankan untuk sekolah di sekolah yang khusus untuk IT, di mana kalian bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang megah, fasilitas-fasilitas yang mewah. Ada banyak anak-anak Indonesia di luar sana yang justru untuk datang ke sekolah saja harus menyeberangi sungai. Ada yang mereka harus masih hanya pakai sandal karena tidak punya sepatu. Ada yang seragamnya saja itu mereka dapat seragam turun-temurun. Akhirnya warnanya sudah lecek gitu. Warnanya sudah yang putih sudah tidak putih lagi. Nah, sekarang fasilitas yang kalian punya itu adalah fasilitas yang sangat wow. Jadi sungguh sangat disayangkan. Itulah juga yang kemudian
sungguh disayangkan kalau adik-adik tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Itulah salah satu yang kemudian memotivasi saya juga. Kalau karena zaman saya fasilitas untuk belajar TOEFL, fasilitas untuk belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, itu nama tes bahasa Inggris ya. Sekarang sudah ada tempat kursus, ada tempat belajar, kemudian bisa akses dari internet juga. Saya sempat pikirkan waktu itu. Bayangkan kalau dosen-dosen sekarang atau profesor-profesor, guru-guru yang sekarang saat ini, yang sekolahnya ke luar negeri waktu itu adalah tahun 1980, ada yang 1970-an. Bayangkan fasilitas yang mereka punya. Mereka harus memesan buku bahasa Inggris dari luar daerah. Datangnya sekitar 1 bulan. Sekarang tinggal klik di internet, everything is there. Anything you want to access, you just gonna need to Google. Kalau misalnya adik-adik ingin kuliah ke luar negeri, sekarang inilah kemudian waktu yang sangat tepat untuk memulai. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kebersamaan dengan itu sangat berharga. Suatu saat adik-adik akan merasakan rasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Rindu tidak hanya untuk bercanda ria, tidak hanya untuk berdialog hal-hal yang bersifat akademik, belajar bersama dan seterusnya. Tetapi juga rindu untuk membicarakan mimpi-mimpi kita ke depan. Rindu untuk sama-sama berjuang. Rindu untuk sama-sama menangis dan bersedih dan tertawa bersama. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan ini. Di luar jam kelas, barangkali adik-adik bisa bertemu dengan teman-temannya. Mulailah menggunakan bahasa Inggris. Mulailah menggunakan bahasa Arab yang adik-adik pelajari. Karena kunci dari kesuksesan salah satunya adalah belajar bahasa ya. The more you use it, the better it will be. Karena kalau kita cuma dengar, kalau kita cuma pelajari di kelas, kemudian atensinya atau intentionnya adalah hanya untuk lulus di pelajaran itu dan tidak untuk digunakan, itu biasanya setelah mata pelajaran itu sudah usai, kalau nggak dipakai, it will just go away from your brain. It will just go away, and it's not gonna be skills. Jadi usahakan apa yang kita pelajari itu tidak hanya sebagai knowledge, tapi usahakan yang kita pelajari itu adalah skills. Ilmu itu harus digunakan. Bahkan kalau dalam syair bahasa Arabnya ya, ada yang tahu syair bahasa Arabnya, ilmu yang nggak digunakan itu konsekuensinya apa? Jadi ada satu syair, itu bunyinya, fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wasad. Jadi orang berilmu tapi tidak mempergunakan ilmunya, itu nanti diazab sebelum orang penyembah berhala diazab. Yaitu maksudnya orang yang tahu bahwa tanggung jawabnya adalah belajar tapi tidak belajar, itu adalah satu kesalahan. Orang yang tahu bahwa kewajibannya adalah ini tapi dia tidak laksanakan, itu nanti akan ada konsekuensinya. Apa yang membuat kita menyesal? Satu hal yang membuat kita
mendatangkan penyesalan itu adalah ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, padahal kita tahu kita harus melakukannya. Penyesalan itu memang datang di akhir. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kadang orang tahu, kadang kita tahu bahwa kalau saya tinggalkan ini, saya bisa jadi menyesal di akhir. Kalau saya nggak belajar, saya nggak akan bisa lulus. Kalau saya nggak akan belajar, saya nggak akan ranking 1. Kalau saya tidak rajin belajar, barangkali masalah IT nanti saya tidak akan punya skill sama sekali. Bayangkan, kalian ini adalah bagian dari orang-orang yang diberikan keistimewaan. Kalian ini adalah orang-orang mendapatkan privilege. Tidak semua orang itu bisa sekolah di sekolah IT. Apalagi dengan fasilitas yang begitu mewah. Baik, tadi ada yang raise hand ya. Ada yang angkat tangan kalau nggak salah waktu saya menyampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrunanda Sofa dari kelas 12 MHIT Sekolah Syarina Ilmu. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak adalah, ketika orang-orang seperti Bapak ini sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan ketika di waktu luang gitu? Selain belajar, selain baca buku, apa sih yang sebenarnya Bapak lakukan gitu? Terima kasih. Terima kasih, Kotrunanda. Kotrunanda itu adalah satu nama kitab Nahwu ya. Yang saya lakukan, kalau sekarang sih lagi magang ya, lagi magang jadi banyak kerja, banyak ngurus kuda di sini. Tapi waktu sekolah, selain belajar, kemudian kegiatan kelas, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Saya suka melakukan diskusi, tapi diskusi yang berbobot, diskusi yang bermanfaat tentang kehidupan, tentang filosofi hidup, tentang apa sih yang kita impikan di dunia ini. Saya juga sharing dengan, kalau di luar negeri itu kita bisa sharing dengan teman-teman yang baik itu mahasiswa internasional maupun mahasiswa lokal. Entah itu kita sharing atau diskusi tentang perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, dan hal-hal tentang pembelajaran dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa didiskusikan di situ. Dan tidak hanya itu, saya juga ada waktu untuk bermain. Jadi waktu kuliah baik S2 maupun S3 itu juga ada, apalagi kalau di kampus-kampus yang fasilitasnya bagus, itu biasanya di student center-nya itu ada area di mana ada lapangan, kemudian ada gym, fasilitas untuk fitness gitu. Dan bermain itu juga merupakan satu hal yang boleh dilakukan gitu. Karena kita belajar tidak mesti 24 jam itu dengan buku gitu. Ada waktu-waktu juga yang dimana kita bisa luangkan untuk baik itu bersama teman, baik untuk menyendiri, kita bisa
berolahraga, kemudian ya, waktu itu saya juga banyak banyak suka bersepeda, jadi supaya tetap sehat gitu. Jadi keliling-keliling di kota tempat sekolah saya gitu. Jadi saya juga suka memperluas jaringan. Saya suka mengenal lebih banyak orang dengan tujuan, dengan niat bahwa dengan mengenal lebih banyak orang, barangkali saya juga bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Barangkali itu, Katuran ada. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Jangan sungkan-sungkan ya. Jadi nggak ada rule yang rule number one itu tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Tidak ada pertanyaan yang konyol. Jadi salah satu yang jadi pengalaman saya itu adalah di mana kalau kita kuliah, terutama di luar negeri, itu kalau kita bertanya itu nggak ada pertanyaan yang tidak dihargai. Anyway, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya ingin bertanya, apa sih motivasi yang menyertai hidup Bapak dan dukungan apa saja yang Bapak dapat? Bisa diulangi tadi yang terakhir, saya agak kurang dengar. Apa saja dukungan yang Bapak dapat dan motivasi yang menyertai hidup Bapak? Baik. Sebetulnya dukungan itu datang dari berbagai arah ya. Tetapi yang terpenting adalah motivasi itu juga harus datang dari diri sendiri. Itu kemudian kenapa yang berasal dari eksternal, dari luar diri kita itu merupakan pendukung atau support. Tetapi sebetulnya keinginan itu yang terpenting adalah dia harus datang dari dalam. It has to come from within. It must come from within. Jadi seberapa besar pun dukungan yang diberikan oleh lingkungan kita, kalau dari dalam diri kita sendiri kemudian lemah, ada banyak orang yang kemudian frustrasi, kemudian merasa tidak bisa, merasa kalau sekarang ya ada banyak yang kita sebut dengan insecure, merasa orang lain itu selalu lebih baik dari diri kita. Satu hal yang kemudian menjadi motivasi saya adalah di mana saya yakin dan sadar bahwa cerita saya itu adalah cerita yang unik. Bahwa diri saya itu adalah berbeda dengan orang yang lain. Meskipun orang lain punya keunikan tersendiri, keunikan masing-masing, saya punya sesuatu yang spesial. Saya punya sesuatu yang pasti tidak dimiliki orang-orang lain. Saya pasti punya sesuatu yang memiliki nilai jual. Yang itu kemudian harus saya apresiasi. Nah, permasalahannya yang sering terjadi adalah di mana ada banyak orang yang kemudian merasa bahwa I'm not really special. Merasa mereka ada yang kemudian
frustrasi karena melihat orang lain sukses. Kenapa kita tidak berbahagia melihat orang lain sukses? Doakan dia lebih sukses. Kadang-kadang lack of motivation itu tidak hanya sekedar feeling down, tetapi bisa jadi lack of motivation itu adalah terjadi karena kita punya hati yang masih keras, hati yang sakit. Jadi kadang kalau kita merasa down atau lack of motivation, frustrasi dan seterusnya, kadang kita mesti beristighfar. Sholat, sujud, mohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Dan satu juga, kalaupun adik-adik tidak sedang bersama orang tua kalian, setelah selesai sholat, kalian ini satu hal yang juga saya praktikkan. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seolah kita hadirkan ibu dan bapak kita di depan. Kita bilang, Bu, Bapak, saya mohon maaf. Sampai sekarang saya belum membuat kalian bahagia. Sampai sekarang saya belum membuat hidup kalian lebih mudah. Sampai sekarang saya belum bisa membuat kalian bangga. Maafkan aku, tapi aku sedang berjuang untuk membahagiakan kalian. Praktikkan itu setiap selesai sholat. Atau bahkan di luar waktu itu. Insya Allah akan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Akan ada cara pandang yang berubah. Kadang-kadang kita terlalu fokus hanya pada obstacles. Kadang-kadang kita terlalu banyak fokus hanya pada tantangan, hanya pada masalah yang kemudian membuat kita berhenti melangkah. Ada satu cerita. Jadi ada sekumpulan kata di mana ada satu sayembara untuk memanjat satu tiang yang sangat tinggi buat kata. Semua kata, semua kodok yang terlibat di situ gagal. Yang sukses memanjat tiang itu hanya satu. Dan ternyata yang sukses memanjat tiang itu ternyata adalah kata yang tuli. Kadang-kadang kita terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak mesti kita dengarkan. Apalagi di kelas ya. Waktu saya SMA, tidak jarang kita saling ngolok satu sama lain. Ada yang satu pengen praktik belajar bahasa Inggris, yang satunya bilang, it doesn't sound cool, it doesn't sound cool, it doesn't sound good, you sound so funny. Kedengarannya sangat lucu dan seterusnya. Dan kadang juga yang menjadi masalah adalah tidak cuma lack of motivation, tetapi kurang berani bermimpi, kurang serius bermimpi. Kadang kita berangkat ke sekolah, atau bahkan adik-adik juga ada yang masih merasakan seperti itu. Berangkat ke sekolah itu tidak mulai dari kesadaran pribadi. Berangkat ke sekolah hanya karena disuruh sama orang tuanya. Kalau masih ada perasaan seperti itu, sadari itu. Istighfar. Mohon doa, mohon ampun sama orang tuanya. Orang tua kita itu selalu berharap
di setiap sholat mereka, bahkan di setiap saat. Yang mereka pikirkan itu bukan diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan itu adalah apa yang sekarang anak-anakku sedang pelajari. Pasti anak-anakku sekarang sedang belajar. Pasti anak-anakku sekarang sedang serius mempersiapkan masa depan. Itu yang mereka pikirkan. Walaupun kita bandel, walaupun kita nakal, walaupun kita di kelas tidak memperhatikan guru, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan PR, nilainya kurang bagus karena tidak rajin belajar. Tapi apa? Begitu orang tua kalian bercerita dengan tetangga, yang akan mereka ceritakan itu tidak akan menceritakan tentang keburukan kita. Yang akan mereka ceritakan itu adalah anak saya itu adalah anak yang rajin, anak saya itu adalah anak yang soleh-solehah. Orang tua kita itu bangga punya kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kita masih memiliki mereka. Kita tidak tahu kapan kita akan kehilangan mereka. Satu hal yang menjadi doa saya adalah bahwa, ya Allah, jadikan aku sukses dikala orang tuaku masih muda. Sukses dikala orang tuaku masih sehat. Anyway, motivasi itu memang kadang mudah kita dapatkan. Dengan berpikir, dengan memikirkan sesuatu, dengan menyadari bahwa kita bisa, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang, sekarang termotivasi, ternyata besoknya enggak. Jadi ada hal yang harus di-maintain. Jadi konsistensi itu adalah satu hal yang memang sangat sulit. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa proses itu tidak akan selamanya mudah. Proses itu tidak akan selamanya menyenangkan. Kadang proses itu akan menyakitkan. Proses itu akan boring. Kita harus meluangkan waktu untuk mendengar, kita harus meluangkan waktu untuk belajar, untuk membaca. Kadang-kadang ketika gurunya menjelaskan lebih panjang, komplain, saya ngantuk kah, atau kapan keluar main, dan seterusnya. Kadang kita harus paksa. Untuk belajar itu kadang kita harus paksa tarik diri kita. Dan jangan kemudian membuat banyak excuse atau alasan-alasan yang kita sebut dengan alasan pembenaran. Kadang alasan pembenarannya adalah kayak gini. Alasan pembenaran itu adalah yang sesuatu yang kita buat-buat, yang kemudian membuat kita mengatakan bahwa wajar saya tidak bisa dengan alasan 1, 2, 3. Kenapa kemudian kita tidak mencari alasan sebaliknya? Alasan saya untuk bisa adalah 1, 2, 3. Kenapa saya tidak bergerak? Kalau adik-adik pernah mempelajari hukum Newton, fisika, hukum Newton itu hukum Newton 1, momentum inersia. Satu objek yang sedang diam akan terus diam, akan terus cenderung diam kalau tidak ada sesuatu yang mendorongnya atau menariknya. Satu objek yang sedang berjalan atau sedang bergerak dengan kecepatan yang konstan akan cenderung untuk terus bergerak
kecuali ada daya yang kemudian menyebabkan ia berhenti atau menjadi lebih cepat. Apa manifestasinya dalam hidup? Sekarang jangan terlalu banyak diam. Ketika kita sudah berhenti, begitu pulang, kadang yang susah itu adalah mulai membuka buku, mulai baca, atau mulai mengerjakan tugas. Kadang kita harus paksa. Memang boring. It can be boring. You can be bored right now. But all you need to think about is that your life in the future is not just what you have and what you are right now. Boleh kita bodoh sekarang. Karena kita sadar diri kita itu bodoh lah, kemudian kita belajar. Karena kalau kita berpikir kita tuh pintar dan punya segala-galanya, you're not gonna do anything. Anyway, I think that I hope that answers the question from Kinan ya. Tadi ada yang angkat tangan satu lagi ya, silakan. Tadi Nazril angkat tangannya, boleh Nazril. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nazril Isham Darmawan. Saya dari kelas 12. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan ketika Bapak di luar negeri? Apakah Bapak membawa obat-obatan dari Indonesia atau beli dari luar? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Adik Nazril. Pertanyaannya, bagaimana saya menjaga kesehatan? Sebetulnya sama saja di mana saja kita berada. Kesehatan itu adalah satu hal yang paling penting ya. Kalau nggak sehat nggak bisa apa-apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan tubuh kita ini akses kepada hak-haknya ya. Jadi tubuh kita itu berhak untuk makan, berhak untuk minum, istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, dan juga untuk menjadi sehat itu harus punya pikiran yang tenang, pikiran yang baik. Bagaimana kita bisa sehat? Kita harus berpikir positif. Kadang ada orang yang makanannya sehat, berolahraga, tetapi pusing tiap hari. Karena dia terlalu banyak negative thinking. Melihat ketika ada masalah, yang dilihat hanya yang negatif saja. Lihatlah masalah itu sebagai satu peluang, bukan sebagai satu halangan untuk sukses. Masalah akses ke obat-obatan, jangan khawatir. Kalau ada adik kuliah ke luar negeri, nanti akan ada insurance, kemudian ada asuransi ya, nanti itu juga dibayarkan oleh beasiswa, jadi bisa kemudian mengakses obat-obatan dari sini. Masalah kita ingin membawa seperti obat herbal dan seterusnya dari Indonesia, itu juga bisa. Itu kalau mau bawa dari Indonesia juga bisa, kalau
mau berobat di sini juga bisa gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang khawatir juga misalnya dengan makanannya, apakah kalau misalnya di luar negeri itu apakah makanannya sangat beda, jangan khawatir. Di sini juga ada toko-toko Asia yang menyediakan misalnya bumbu masakan Indonesia seperti rendang, kemudian kari dan seterusnya. Yang kita juga bisa belajar dari YouTube ya, bagaimana cara masak makanan Indonesia. Tetapi in the end semuanya accessible insya Allah. Jadi, walaupun kita di luar bukan berarti kalau di luar untuk menjaga kesehatan akan jauh lebih sulit ya dari di Indonesia. Gitu. So it's all about having a good rutin gitu. Rutinitasnya harus dijaga. Apalagi kalau misalnya sudah punya jadwal yang sudah jelas, misalnya kalau pagi-pagi harus bangun sholat subuh, kemudian siap-siap sekolah, ya usahakan adik-adik jangan begadang gitu. Karena kalau kurang tidur itu nanti bisa kurang konsentrasi, kurang mampu untuk menangkap pelajaran. Usahakan mengurangi hal-hal yang tidak produktif. Saya pernah iri memang dulu dengan melihat teman-teman yang kok bisa ya, kok ada waktu mereka untuk nongkrong, kok ada waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. I wish I had that gitu. Saya pernah berpikir, ya kenapa saya nggak punya waktu untuk nongkrong di pinggir jalan, kemudian berhura-hura dan seterusnya. Tapi saya camkan dalam hati saya, dalam pikiran saya waktu itu. Mungkin saya harus bersusah-susah meluangkan waktu saya untuk hal-hal lain yang bahkan melelahkan, tetapi suatu saat, kalau sekarang saya iri dengan mereka, suatu saat saya akan buat mereka yang berhura-hura sekarang iri dengan saya. Barangkali itu, Dek Nazril. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Hasbalah dari Silakan, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan Bapak itu sebelum keterima di Australia, terus yang di Amerika, Bapak tuh ikut kayak tes TOEFL dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak meningkatkan mengimprove skill bahasa Inggris Bapak selama sebelum Bapak diterima berkuliah di luar negeri. Apakah Bapak ikut seperti les, bimbel seperti itu atau seperti apa? Ketiganya saya ingin lebih tahu bagaimana English journey Bapak. Terima kasih Bapak mungkin. Baik.
memang awalnya saya belajar mandiri, tapi begitu dapat beasiswa, waktu itu saya tes TOEFL mentok sekitar 400-an, jadi nggak bisa daftar beasiswa Australia Award Scholarship sekitar bulan Mei tahun 2014 waktu itu. Akhirnya karena nggak bisa daftar Australia Award Scholarship yang sedang buka waktu itu, saya kemudian putuskan untuk belajar mandiri. Saya beli buku TOEFL, ada 3 buku waktu itu. Belum habis buku itu saya pelajari, alhamdulillah saya dapat beasiswa yang kemudian memberikan pelatihan bahasa. Nah, ada pelatihan bahasa memang yang saya ikutin, itu selama 9 bulan intensif waktu itu, dari pagi sampai sore. Tetapi yang saya simpulkan dari pelatihan bahasa itu adalah, di situ memang ada guru ya, ada tutor yang kemudian juga membimbing kita bagaimana cara belajar dan apa yang mesti dipelajari. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah pelatihan bahasa secara intensif itu adalah memungkinkan kita itu praktik sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyaknya, mendengar. Jadi ketika kita mengatakan praktik, itu sudah masuk ke 4 skillnya. Ketika saya mengatakan praktik, itu maksudnya adalah praktik membaca. Membaca bukan menuturkan ya, membaca. Praktik membaca secepat mungkin, tetapi untuk kesuksesan membaca itu parameternya adalah di mana kita bisa membaca secepat mungkin, tetapi harus mengerti gitu. Jadi ada automaticity, seberapa otomatis kita bisa mencerna atau mengerti apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu. Jadi harus lebih banyak baca, harus lebih banyak mendengar, kemudian apa yang kita dapatkan dari baca dan mendengar itu kita praktikkan dalam hal speaking maupun listening. Jadi di situ ada teman-teman yang lain yang kemudian kita terus latihan bersama mereka. Kalau belajar itu mestinya memang, apalagi kalau kita belajar untuk tes ya, kesalahan orang itu banyak dalam hal ketika mereka mengambil tes atau melakukan menjawab soal, review lagi, mereka salahnya di mana. Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Saya masih kurang di mana gitu. Yang kedua adalah tentang feedback. Feedback itu dalam artian koreksi atau masukan. Kalau misalnya pada saat kita berbicara atau kemudian menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, kita mesti mencoba supaya kita tahu salahnya di mana. Itu bisa dari kesadaran sendiri ketika melihat, oh ternyata yang benar yang begini gitu. Tapi bisa jadi juga kita dapat feedback dari guru ataupun dari teman. Jadi misalnya kalau salah satu contohnya kayak gini. Kalau misalnya ada temannya yang sedang ngomong, let's say somebody should say, I went to my parents' house yesterday, atau I went to my brother's house yesterday. Saya pergi ke rumah saudara saya kemarin. Tapi orangnya bilang, I go to my brother's house yesterday misalnya. Nah, kalau lawan bicaranya notice, dia mestinya mesti menggunakan kata went instead of go. Nah, ketika yang tahu itu kemudian setelah itu memberi
koreksi, yang benar begini. Nah, koreksi seperti itulah yang kemudian sangat penting. Itu yang kemudian membuat kenapa orang yang pergi kursus itu biasanya lebih sukses daripada yang belajar sendiri. Sebetulnya belajar sendiri juga bisa, tetapi yang membuat mereka mendapat percepatan dalam hal skill dan kemampuan mereka itu adalah ketika mereka ada akses untuk mendapatkan koreksi gitu. Nah, sekarang mumpung teman-teman atau adik-adik itu sedang belajar bersama dengan teman-teman yang lain, satu sama lainnya, jadi usahakan memberi masukan satu sama lain. Barangkali itu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau boleh saya tambahkan ya, saya ingin katakan tadi itu adalah selain koreksi, itu adalah it's all jumlah waktu yang kita luangkan untuk belajar. It's all about how much time you spend learning. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar, apalagi tentang bahasa ya, semakin banyak yang kita gunakan untuk membaca, kemudian listening, menulis, dan speaking, itu akan semakin cepat perkembangannya. Yang dimaksud waktu ada orang yang bilang, saya sudah belajar selama 2 tahun, tapi kok nggak improve gitu, kok nggak kunjung naik nilai saya gitu, skillnya nggak naik. Barangkali belajarnya 2 tahun, tapi perharinya cuma 3 menit. It doesn't make sense gitu. Berarti sebetulnya belajarnya bukan 2 tahun. Nah, sekarang kalau misalnya ingin lebih bagus perkembangannya ya setiap harinya harus mensacrifice. Kadang kita harus mencoba untuk dalam hal ini mengorbankan waktu untuk belajar. Makanya kemudian kenapa ada pepatah yang atau pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Ciri-ciri orang sukses itu adalah orang yang di saat orang tidur, dia bangun, dia sholat tahajud, dia belajar. Dan kadang-kadang ketika orang bangun, dia ketiduran karena kurang tidur. Tapi kurang tidur karena melakukan sesuatu yang bermanfaat, it's gonna be paid off. Gitu. Nah, bukan berarti kebiasaan kurang tidur itu juga harus. Jadi adik-adik manage lah waktunya. Again, kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaannya dicukupkan, Bapak. Baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan jawaban-jawaban dan motivasi untuk teman-teman di MAIT Sekolah Cinta Ilmu ini, Pak. Untuk pemaparan dari Bapak dapat saya simpulkan juga bahwa teman-teman kita jangan gampang menyerah ya Pak untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai tujuan dari teman-teman sendiri kita harus tetap belajar
jangan takut untuk vaksin. Tes. Bu Hani gangguan ya Bu Hani ya? Oh, baik. Oke, mungkin untuk pemaparan baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan Bapak Ahmad tadi itu, kita jangan mudah untuk menyerah dalam mencapai mimpi kita. Kita harus melalui semua prosesnya, semua rintangannya dalam mencapai tujuan kita, dalam mencapai mimpi kita. Dan jangan lupa juga untuk terus memotivasi diri sendiri, minta doa dari orang tua, jangan lupa sholat juga, supaya untuk perjalanan ke depannya lebih lancar lagi dan dapat sukses seperti Pak Ahmad gitu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah bersedia dan berkenan untuk menceritakan perjalanan dari pendidikannya, dari kehidupannya juga sampai menjadi orang yang bisa memotivasi teman-teman di MA IT Sekolah Cinta Ilmu ini. Amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Abun, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh ya baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ahmad atas kesempatan sharing ilmunya. Mudah-mudahan mungkin di lain waktu Allah takdirkan bisa berkunjung ke MIT Sekolah Cinta Ilmu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah pulang ke Indonesia kami bisa mengundang Bapak kembali, karena yang paling efektif itu sebenarnya tatap muka ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat, rasa respect kita untuk terus belajar, karena dengan IT ini salah satu jalan dengan Bapak di Amerika kita tetap bisa berkomunikasi, bisa bercerita, mendongeng bagaimana proses yang maksimal itu adalah salah satu jalan kita untuk bisa lebih sukses di masa yang akan datang. Saya yakin Pak Ahmad keberhasilan hari ini itu adalah karena prosesnya yang begitu luar biasa, bagaimana memaksimalkan proses, mulai dari hal kecil, bagaimana menjaga perasaan orang tua, bagaimana menggunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya, sharing dan diskusi. Mudah-mudahan inspirasi ini juga bisa menjadi penyemangat buat anak-anak kami tentunya. Itu mungkin sekali lagi Pak Ahmad, salam kenal walaupun kita baru via media sosial. Mudah-mudahan kedekatan kita juga bisa terjalin dengan baik. Itu sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke MC mungkin untuk closing dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hani.
Iya. Terima kasih kepada Pak Abun dan juga Pak Ahmad. Semoga nanti teman-teman MA IT Sekolah Cinta Ilmu bisa menyusul Pak Ahmad menjadi motivator yang sangat dikenal dan memotivasi teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Ahmad juga yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat-sehat terus di sana dan selamat beristirahat ya Pak untuk Pak Ahmad. Teman-teman Amin, amin. Terima kasih banyak. Buat teman-teman mungkin buat Pak Ahmad kita Terima kasih Pak. ada sampaikan Bapak dari teman-teman IT Sekolah Cinta Ilmu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih banyak, makasih banyak. Terima kasih Pak. Foto Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sekali lagi Pak. Ya, terima kasih Bapak untuk pematerinya. Kita tutup mungkin sesi pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pak, Bapak, izin Bapak. Siapa? Pak Ahmad izin kita mau ada dokumentasi ini dulu Zoom kita screenshot mungkin ya Pak. Silakan. Oke Bapak. Foto nih. Yang Bapak. Video itu dong dari sana juga. Itu dari sini juga dong. Slide sama bakal dulu. Dinyalain aja ya udah. Oke, siap semuanya. 1 2 3. Oke, siap lagi ya bentar. Ya, slide kedua siap. 1 2 3. Oke, lagi slide selanjutnya lagi ya. Oke, 1 2 3. Oke, nice semuanya.